Oke, kita lanjut ke nomor 16. Prisma dengan alas segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi-sisi 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jika panjang rusuk tegak 24 cm, maka luas permukaan prisma adalah. Oke, ini tentang prisma segitiga siku-siku ya, dari contoh mungkin gambarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini adik, mungkin contohnya. Jadi ukurannya ini segitiganya siku-siku ya, perhatikan ya, siku-siku ya. Jadi alasnya 8, untuk alasnya yang untuk alasnya yang ini ya. Nah, ini alas segitiganya 8, ini 15, dan ini sisi miringnya 17. Ini menentukan apa? Luas permukaan. Rumus luas permukaan prisma adalah luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ya, ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Tinggi prismanya yang 24 ini ya, yang 24 ini adalah tinggi prismanya ya. Oke, kita masukkan dulu ya. Berarti kan 2 dikali luas alas segitiga, berarti alas kali tinggi bagi 2 ya, dikali keliling alasnya nanti ya. Keliling alasnya itu berarti ini tambah ini ya, 8 tambah 15 tambah 17 itu keliling alas, dikali tinggi prismanya yang 24 tadi. Berarti 2 ini bisa kita coret dulu. Nah, jadi tinggal alas kali tinggi saja ya. Berarti alas kali tinggi kan 8 dikali 15, tambah ya, bukan kali, tambah. Nah, keliling alas tadi berarti 8 tambah 15 tambah 17 dikali tinggi prismanya 24. 8 dikali 15 berarti 120 ya. Kemudian 8 tambah 15 tambah 17 itu berarti 40 dikali 24 ya. Berarti 120 ditambah 40 kali 24 berarti 960. Berarti 120 ditambah 900 berarti 1080 cm persegi. Jadi pilihannya yang B ya. Selanjutnya nomor 12, alas prisma berbentuk segitiga siku-siku mempunyai luas 60 cm persegi dan salah satu penyikunya 8 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, maka luas permukaan prisma tersebut adalah. Oke, kalau kakak gambarkan soalnya itu seperti ini ya tadi ya. Nah, seperti ini adik ya. Jadi luas alasnya yang ini ya berarti ya. Nah, ini alasnya 60 cm persegi, salah satu penyikunya 8 ya tuh. Kemudian tinggi prismanya 30 TP nya ya, ini TP nya ya. Oke, ditanyanya luas permukaan lagi. Nah, untuk luas untuk luas permukaan berarti kita mencari tinggi ini adik berapa, ini juga nih sisi miringnya berapa ya, karena itu belum ada, jadi harus dicari dulu ya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai T dulu ya adik ya. Jadi kalau itu kan bentuk segitiga ya alasnya ya, jadi luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 ya. Luasnya 60 ya, alasnya 8 kali T bagi 2. 8 sama 2 bisa kita coret ya, 4 ya. Berarti kan tinggal 60 sama dengan 4 T ya. Maka T nya berapa? Berarti 60 dibagi 4 ya. Berarti T nya sama dengan 15 cm. Nah, jadi T nya di sini 15 cm. Tinggal mencari S nya. Nah, Pitagorasnya dari apa enggak ya? Triple Pitagorasnya. Pitagoras untuk 8 sama 15 ya. Jadi kalau ada 8 15 berarti 17 ya, seperti soal sebelumnya ya. Jadi S nya 17. Nah, gitu ya.
Kalau sudah ketemu seperti ini, udah kita masukkan ke rumus luas permukaan prisma seperti tadi nomor 16 ya. Langsung saja A kali T gitu ya, tambah keliling alas dikali tinggi prismanya ya. Alasnya 8 kali 15 ditambah kelilingnya tadi masih ingat nomor 16 berapa? 8 tambah 15 tambah 17 40 dikali 30. Nah berarti ini 100 berapa? 20 ditambah 40 kali 30 berarti 1200 ya. Nah, tinggal kita jumlahkan, berarti 1320 cm persegi. Maka jawabannya yang A ya pilihannya. Nah gitu tadi ya. Untuk triple Pythagorasnya harus sering-sering dilatih ya. Ada beberapa bilangan triple Pythagoras yang sering kamu harus kuat ya, harus ingat terus ya. Oke, itu yang nomor 17. Oke, adik-adik, kita bahas nomor 18. Diketahui perbandingan rusuk alas dan tinggi limas persegi adalah 3:2. Jika luas permukaan limas adalah 1176 cm persegi, maka panjang rusuk alas. Oke, adik-adik, biar mudah melihat soalnya, ini kakak siapkan gambar ya. Jadi gambarnya seperti ini adik-adik ya. Jadi diketahui suatu limas persegi, alasnya berbentuk persegi ya, jadi ukurannya sama ya. Kakak kasih huruf A ya, biar ada namanya, jadi A atau alas gitu ya. Rusuk alas semuanya sama panjangnya ya. Kemudian ada tinggi limas T ya, tinggi limas itu ya. Kemudian ada S itu sebagai tinggi sisi tegaknya ya, yang S ini tinggi sisi tegaknya ya. Itu dulu yang harus dipahami dulu ya adik ya. Kemudian di soal diketahui rusuk alas dengan tinggi limas ada perbandingan 3:2. Jadi rusuk alas berbanding tinggi limas 3:2. Jadi perbandingannya rusuk alas itu tadi A ya, berbanding tinggi limasnya T, yaitu 3:2. Nah, karena kita belum tahu ukuran sebenarnya, maka kita harus mengalihkan dengan suatu variabel. Misalkan variabel kita gunakan adalah X, berarti ini kita tulis menjadi 3X ya, berbanding 2X. Nah, X ini harus yang kita cari untuk mengetahui berapa panjang rusuk alas, tinggi, dan sisinya nanti. Oke, kalau kita lihat lagi di gambar untuk sisi alas ya, luas alas ya, luas alas itu kan tinggal A kali A ya, atau A kuadrat saja ya. Jadi sama dengan A tadi berapa nilainya, 3X ya, jadi 3X kuadrat maka menjadi 9X kuadrat. Nah itu untuk luas alas dulu ya. Kemudian kita akan mencari luas sisi tegaknya. Untuk luas sisi tegaknya kita butuh nilai S. Berapakah nilai S nya? Berarti kita bantuannya dengan Pythagoras ya. Berarti kalau kita susun kan gambarnya begini ya, segitiganya. Nah ini S, ini T, ini setengah A ya. Oke, jadi kalau kita susun berarti kan jadi S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah setengah A kuadrat, maka S kuadrat sama dengan T nya tadi berapa, 2X kuadrat bisa ya, ditambah setengah A nya 3X kuadrat, ke S kuadrat sama dengan ini jadi 4X kuadrat ditambah ini jadi 3X per 2 atau 1,5X kat 2 ya. Selanjutnya ini 4X kuadrat, ini berapa, 1,5, anggap aja 15 itu kan 225 ya, berarti karena ada koma jadi 2,25X kuadrat.
Nah 4 ditambah 2,25 bisa karena variabelnya sama, berarti 4 tambah 2 6, 6,25 X kuadrat. Maka S, nah kuadratnya kita hilangkan dengan akar 6,25 X kuadrat. Maka 6,25 itu berarti, atau 625 ya, 625 itu 25, jadi 2,5 X kuadratnya udah hilang karena diakarin ya, karena diakarin. Oke, ketemu S nya ya. Tinggal kita masuk ke rumus luas permukaan ya. Luas permukaan 5 apa rumusnya Dading? Yaitu luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak ya. Berarti kan luas alas tadi udah ketemu ya, 9x kuadrat. Nah yang ini 4 sisi luas sisi tegaknya berarti kan satu sisi kan setengah alas kali tinggi setengah, kali A nya itu adalah 3x ya, dikali tingginya adalah 2,5x. Nah bisa dipahami dari itu ya, 3x itu yang alas, yang 2,5 itu S nya ya, segitiga ini ya, segitiga ini yang kita lihat ya nih. Nah tuh, kemudian 9x kuadrat ditambah, ini bisa coret jadi 2 ya, 2 dikali 2,5 bisa 5 ya, 5 kali 3 15, jadi 15x. Ini x ada 2 jadi kuadrat. Nah gitu, 9 tambah 15 berarti 24x kuadrat. Oke, LP nya belum kakak masukin, lupa nih, jadi 1176 ya. Nah gitu, berarti kita ketemu tuh x kuadratnya jadi 1176 dibagi 24 berarti 1076, berarti berapa Adik? 49. Berarti kan kalau x doang tinggal diakarin ya, 49 nya berarti sama dengan 7. Ketemu deh nilai x nya ya, A banding T, berarti kalau tadi 3x banding 2x berarti 3 kali 7, 2 kali 7 berarti 21 banding 14. Nah A nya 21, T nya 14, S nya 2,5 ya, 2,5 kali 7, S nya 17,5. Yang ditanyakan hanya panjang rusuk alas yang ini doang nih ya, yang 21. Maka panjang rusuk alas adalah 21 cm, berarti yang D ya jawabannya. Oke adik-adik ya, bisa dipahami ya. Oke, itu yang nomor 18. Nomor 19, sebuah limas mempunyai alas berbentuk jajar genjang berukuran panjang 15 cm dan tinggi 8 cm. Jika volume limas adalah 600 cm3, maka tinggi limas adalah. Oke, pembahasannya adik, jadi ada sebuah limas alasnya berbentuk jajar genjang. Jadi gambar alasnya seperti ini. Nah alasnya berbentuk seperti ini, jajar genjang ya. Karena berbentuk jajar genjang maka kita cari luas alasnya dulu. Luas alas, rumus jajar genjang adalah alas kali tinggi ya. Alasnya 15 cm dikali 8, maka tinggal 15 dikali 8 adalah 120 cm persegi. Oke, kemudian yang diketahui lagi adalah volumenya. Berarti kalau volume limas kan rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas ya, dikali tinggi limas. Nah, volumenya udah diketahui 600 ya, 1/3 dikali luas alasnya adalah tadi 120, cari T nya yang dicari ya. Oke, yang bisa kita coret dulu ya. Ini kita coret jadi 40, kemudian 600 sama dengan 40 T, maka T sama dengan 600 dibagi 40, maka T sama dengan 15 cm.
maka tinggi dari limas adalah 15 cm. Pilihannya yang C, gitu ya, yang nomor 19. Nomor 20, dalam prisma segitiga terdapat 5 segitiga yang alasnya berimpit dengan alas prisma. Jika tinggi limas sama dengan tinggi prisma, maka volume prisma berbanding volume limas sama dengan titik. Jadi ini perbandingan volume ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di dalam ini ada 2 buah bangun ruang, jadi ada prisma dengan volume dengan limas. Jadi yang bagian luarnya ini yang warna birunya adalah prisma segitiga ya, sedangkan yang dalamnya adalah limas segitiga. Yang ditanyakan adalah perbandingan volume. Oke. Kalau jadi volume prisma berbanding volume limas. Volume prisma adalah pi kali r kuadrat kali t, sedangkan volume limas ada 1/3-nya, pi r kuadrat t sama. Jadi perbandingannya itu adalah 1/1/3. Kok bisa gitu ya? Karena yang lainnya tinggal kita coret. Kenapa nih sama-sama pi, coret, sama-sama r kuadrat, coret, ini tinggal t dengan t, coret, jadi tinggal 1 ya, banding 1/3. Kemudian 1 banding 1/3 itu artinya gini, samakah penyebutnya ya. Nah ini kan harus 3 juga, berarti atas juga kali 3. Nah satunya tetap di atas, jadi 3 kali 1, jadi ini bisa kita coret, jadi tinggal 3 banding 1, atau ini boleh langsung ke sana dikali gitu ya, boleh ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya ini 3 banding 1 yang D. Nomor 21, tabel berikut menunjukkan skor dari 40 siswa dalam sebuah kompetisi. Ini ada tabelnya, jadi skor 4, 5, 6, 7 dengan banyak siswanya 8, X, 16, dan Y. Jika rata-rata skor adalah 5,4, maka nilai X kurang Y. Oke, pertanyaannya adalah X kurang Y. Oke, kita bahas. Nah, ini udah Kak Rowan keluarkan tabelnya. Nah, tadi yang pertama adalah ada 40 siswa ini. Nah, berarti banyak siswa ini harus 40. Jadi kalau dihitung 8 ditambah X tambah 16 tambah Y sama dengan 40 orang atau 40 siswa. 8 sama 16 kita hitung dulu, itu adalah 24 ya. Jadi 24 tambah X tambah Y sama dengan 40. Berarti X tambah Y sama dengan 40 dikurang 24, X tambah Y sama dengan 16. Oke, ini persamaan 1 ya. Lanjut lagi yang kedua. Nah, 4 sama 8 itu kita kalikan, berarti 32. Ini juga dikalikan, jadi 5X. Ini dikalikan 6 kali 16 berarti 96. 7 dan Y juga dikalikan jadi 7Y ya. Kemudian kita susun ya, kita susun jadi gini, 32 ditambah 5X ditambah 96 ditambah 7Y, kemudian dibagi 40 siswa, itu berarti sama dengan hasil rata-ratanya adalah 5,4. Ini kita sederhanakan dulu menjadi 32 tambah 96 itu 128 ya. 128 tambah 5X tambah 7Y, kemudian 40 nya pindah ke sana ya.
karena jadi pengali nantinya. Berarti 5,4 dikali 40 berarti 128 ditambah 5x tambah 7y sama dengan 5,4 dikali 40 adalah 216 ya. Berarti 128 nya pindah juga, yes. Berarti tinggal 5, maka 5x ditambah 7y sama dengan 216 dikurang 128. Lanjut lagi, 5x tambah 7y sama dengan 216 dikurang 8 adalah 88. Ini persamaan 2. Oke, selanjutnya habis ini berarti kedua persamaan tersebut kita eliminasi. Kakak tulis dulu soalnya lagi ya persamaannya. Jadi yang pertama x tambah y sama dengan 16, kemudian 5x tambah 7y sama dengan 88. Nah, ini biasa dieliminasi ya dengan cara eliminasi. Nah, pelajari lagi tuh eliminasi ya. Maka kalau dengan eliminasi berarti kita menghilangkan salah satu variabel. Ya, kita susun dulu. Oke, kita kali, berarti kalau menghilangkan y berarti dikali 7 ya, kali 1 tetap tidak berubah, maka menjadi 7x tambah 7y sama dengan 112 ya. Kemudian ini tetap nggak berubah ya, 7y 88. Kemudian kita selisihkan, ini 2x, ini udah habis 0 ya, jadi ini 0 nggak usah ditulis ya, sudah tidak ada lagi. Kemudian 112 dikurang 88 itu 24, maka nilai x berapa tuh? 24 dibagi 2 sama dengan 12, dapat x nya adalah 12 ya. Oke, sampai situ tinggal mencari y. Berarti kalau mencari tinggal substitusikan ke x tambah y sama dengan 16. Masukkan x nya 12 tambah y sama dengan 16, berarti y sama dengan 16 dikurang 12, berarti y sama dengan 4. Oke, ketemu y nya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah x kurang y gitu ya. Maka x kurang y berarti 12 dikurang 4 sama dengan 8. Oke, jadi jawabannya 8, pilihannya yang B. Selanjutnya nomor 22, nilai ulangan rata-rata matematika 14 siswa adalah 8,2. Bila nilai diki disertakan maka nilai rata-ratanya menjadi 8,1. Nilai ulangan diki adalah, oke, ini berarti tentang rata-rata ya. Jadi kalau rata-rata itu gini ya, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data ya. Nah, itu yang disebut rata-rata ya. Jadi kalau kita susun rata-ratanya sudah ada, jadi ditambah sedikit ya. Jadi kalau kita susun begini, yang pertama 14 siswa itu dikali 8,2, kemudian ditambah si diki ya, D aja. Nah, kemudian dibagi, jadi karena tambah dikit berarti jadi 15 orang sama dengan 8,1. Yang 14 kali 8,2 itu 111,8 ditambah D, kemudian 15 nya pindah sini ya,
Nah gitu, jadi 114,8 ditambah D sama dengan 121,5. maka 114 kita pindah ya, jadi 121,5 dikurang 114,8. jadi nilai diki itu sama dengan adalah 6,7 ya. Nah kalau cara lain boleh dengan cara lain, misalkan cara lainnya misalkan gini, langsung selisihkan ya. Jadi kan tadinya 14 siswa, karena ditambah si Diki jadi nambah 1 siswa jadi 15 siswa, jadi tinggal selisihkan saja ya, 15 dikali yang rata-ratanya bertambah dikurang 14 kali 8,2. Nah seperti ini juga boleh ya untuk mencari nilai Diki ya. Berarti tinggal sama ya, 121,5 dikurang 114,8, hasilnya tetap ya 6,7 ya. Jadi metodenya terserah pilih yang mana, banyak kok caranya, yang penting hasilnya nanti sama, yang penting juga konsep dasarnya harus paham. Jawabannya adalah yang D, nomor 23. Rata-rata siswa di kelas A adalah 76, rata-rata 18 siswa adalah 81. Jika rata-rata siswa pria 73, maka jumlah siswa pria adalah, oke ini berarti tentang rata-rata gabungan ya. Kita susun dulu, jadi rata-rata kelas A ya. Jadi rata-rata seluruhnya satu kelas A itu adalah 76. Kemudian rata-rata yang wanita W ya itu 81, sedangkan yang prianya adalah 73 ya. Rumus rata-rata gabungan itu adalah X sama dengan jumlah wanita dikali rata-ratanya ya, ditambah pria dikali rata-ratanya juga ya, baru nanti dibagi sama jumlah wanita dan pria itu ya kalau rumus gabungan. Nah karena sini kan rata-rata sudah diketahui ya 76. Nah jumlah wanitanya ada 18, kemudian rata-ratanya 81. Nah jumlah pria belum diketahui, kali rata-rata P nya udah ada 73 per wanitanya tadi 18 tambah P belum diketahui, berarti kan yang penyebutnya jadi kita pindah jadi 6 16 tambah P sama dengan 18 dikali 81 1458 ditambah 73 P, jadi P kali 73 berarti 73 P. 76 kali 18 1368 ditambah 7 P. Nah yang di luar kurungan dikalikan ke dalam, jadi 1458 ditambah 73 P. Nah, sorry ketinggalan 76 P ya. Maka 76 P dikurang 73 P pindah ruas ya, 1458 dikurang 1368, ini dikurang jadi 3 P, ini dikurang jadi 90, maka nilai P nya adalah 90 bagi 3 berarti 30. Jadi siswa prianya adalah 30 orang ya. Nah ini kalau dengan cara konsepnya seperti ini. Kalau kita dengan cara kecilnya kayak gimana? Nah kalau dengan cara kecil kita susunnya gini, pertama ada rata-rata kelasnya ya, jadi yang A itu ya, kemudian posisinya di tengah ya, posisi rata-rata kelas di tengah antara jumlah wanita dan pria, antara rata-rata wanita dan pria. Nah kemudian lihat rata-rata siapa yang paling besar,
itu harus sebelah kirinya rata-rata kelas atau rata-rata A. Nah, rata-rata wanita itu lebih besar ya. Kalau A itu cuma 76, sedangkan yang wanita itu rata-rata 81. Nah, harus sebelah kirinya, karena jadi berurutan nanti dari besar ke kecil. Yang prianya hanya 73. Dan ini kita selisihkan ya, selisihkan. Jadi 81 kurang 76 adalah 5, kemudian 76 kurang 73 adalah 3. Maka perbandingan jumlah siswanya adalah P banding W, maka 5 banding 3. Perbandingan berbalik nilai ya. 5 ini bukan berarti punya wanita ya, tapi punya pria. Yang 3 ini bukan punya pria tapi punya wanita. Jadi dibalik, pria banding wanita adalah 5 banding 3. Kemudian tadi wanitanya ada 18 ya. Maka 3 kali berapa supaya 18 dikali 6, maka 5 kali 6 berarti 30. Maka prianya adalah 30 orang. Pilihan jawabannya adalah yang D ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. 24. Banyak anggota ruang sampel dari pelemparan 2 dadu dan 1 koin. 2 dadu ya dan 1 koin. Berarti 2 dadu plus 1 koin ya. Jadi kalau 2 dadu kan 1 dadu itu 6 mata dadu ya, 6 terus ada 2, jadi 6 kali 6 tambah koin. Koin itu mempunyai 2 sisi ya. Nah, berarti tinggal kita hitung 6 kali 6 36 kali 2 72, maka jawabannya adalah 72. Pilihannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 25. Peluang terjadinya mata dadu berjumlah 11 pada pelemparan 2 buah dadu. Pembahasan soal ini berarti kita membutuhkan tabel sampel ya, titik sampelnya biar jelas. Nah, ini udah Kak Rawan siapkan tabelnya ya. Jadi yang hijau ini ya itu untuk dadu 1, yang birunya adalah tabel dadu 2. Cek jumlah mata dadu yang berjumlah 11. Yang mana? Dua mata dadu yang berjumlah 11, berarti yang ini ya. 5 tambah 6 dengan 6 tambah 5. Ada lagi enggak kira-kira yang jumlahnya 11 nya? Tidak ada lagi. Atau kalau repot bikin tabel seperti ini, boleh disusun seperti ini. Yang pertama berarti bikin 1 2 3 4 5 6, paling tinggi 6 ya. Nah, ingat paling tinggi 6. 1 tambah berapa tambah supaya 11? 10. Mata dadu hanya sampai 6, jadi nggak bisa. 2 juga kalau ditambah 11 berarti harus 9. 3 harus tambah 8. 4 harus tambah 6. 5 tambah berapa supaya 11 tambah 6. 6 tambah berapa supaya 11 tambah 5. Jadi cuma ada 2. Nah, boleh seperti itu bikin ya. Yang ditanyanya adalah peluang. Berarti rumus peluang adalah P kejadian sama dengan banyaknya kejadian dalam kurung A gitu ya, dan banyaknya ruang sampel. Nah, ruang sampelnya itu seluruhnya ya. Ini 6 kali 6 sama aja seperti itu. Berarti sama dengan, ini kan cuma ada 2 kejadian ya, 2 berarti 2 per 36 ya. Jadi 2 itu maksudnya gini, jadi banyak kejadiannya yang bisa terjadi adalah 2 yang berjumlah 11. Sementara ruang sampelnya adalah seluruhnya ya, 6 kali 6 36. Jadi jawabannya 2/36 yang D ya.